Doppler untuk gelombang elektromagnetik. Ini sama dengan gelombang bunyi. Ya. Sebuah sumber cahaya, ini ada lampu depan kereta, ya, bergerak mengemisikan cahaya dengan frekuensi F0 dan periode T0. Dimana periode itu adalah 1/f. Ya, ingat di mata kuliah gelombang. Berapa frekuensi yang dilihat oleh Stanley yang diam? Oke. Yang dilihat oleh Stanley. Nah, oke. Ini harusnya kan pada saat T0 dipancarkan gelombangnya. Ya. Pada saat delta T, si muka gelombangnya sudah sampai sini. Oke. Tetapi pada saat yang sama, kereta juga sudah bergerak hingga sampai sini. Ya. Dia memancarkan muka gelombang selanjutnya di sini. Oke. Maka lambda yang aslinya adalah ini terlihat menjadi ini. Oke. Terlihat menjadi lebih pendek. Ya. Yang dilihat oleh Stanley panjang gelombangnya adalah C kalikan T dikurangi U kalikan T. Ya. Semua ini dikurangi U kalikan T. Ya. Sehingga frekuensi adalah, frekuensi itu apa dalam gelombang? Kecepatan dibagi panjang gelombang, yaitu elektromagnetis. F sama dengan C dibagi lambda. Atau F sama dengan C dibagi C dikurangi U kali T. Ya. Jadi lambdanya tinggal disubstitusikan saja dengan. Nah, kita tinggal mencari penyelesaian hubungan T dengan T0 dengan dalam dilatasi waktu. Ya. Maka T sama dengan T0 dibagi akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Ya. Kenapa kok T0? Ya. Nah, karena ini T ini kan menurut Stanley. Sedangkan aslinya kan periodenya menurut si aslinya lampu tadi. Oke. Maka kita perlu carikan ke T. Maka T adalah T0 dibagi akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Atau sama dengan C kali T0 dibagi akar C kuadrat per V kuadrat. Kita substitusikan balik ke persamaan tadi. Oke, maka frekuensi sama dengan, nah, ini T-nya diganti dengan ini. Oke. C per CP-nya masih tetap, T-nya diganti. Ya. Nah, ini menjadi 1 per T0 kali C minus V akar, C plus V akar, C minus V akar, C minus V akar. Oke. Nah, ini kalau kita gabungkan menjadi akarnya di luar C minus V kali C plus V. Ya. Ini bisa kita coret. C minus V, C minus V. Jadi tinggal C plus V dibagi C minus V. Pangkat setengah ini menjadi akar. Ya. Kalikan F0. F0 apa? Seperti ini. Oke. Jadi frekuensi yang dilihat oleh Stanley adalah frekuensi asli yang dipancarkan oleh sumber cahaya dikalikan akar C plus V dibagi C minus V. Ya, ini kita sebut sebagai efek Doppler pada gelombang elektromagnetik. Ini dalam hal ini adalah sumber yang mendekati ke pengamat. Ya, ada berbagai macam variasi lagi, misalnya bagaimana untuk sumber menjauhi pengamat, ya. Atau pengamat yang menjauhi sumber, atau pengamat yang mendekati sumber. Nanti bisa ada analisis sendiri. Ya. Contohnya nih, sebuah kereta melaju dengan kecepatan 0,1 C. Kan lampu yang lampu depan dan lampu belakang yang memancarkan cahaya hijau. Yang lambda 550 nanometer. Bergerak mendekati Stanley yang berdiri diam di platform. Apa warna lampu yang dilihat Stanley ketika kereta datang dan ketika kereta pergi menjauh? Oke. Kita tinggal masuk aja. F sama dengan kan ini ketika mendekati, ya, C minus V kali F0. F ini kita ubah menjadi C dibagi lambda. F0 C dibagi lambda. Oke. Nah, kita sudah, yang ditanyakan adalah lambda yang dilihat oleh Stanley, bukan lambda asli. Ya, lambda asli.
Maka tinggal masukkan saja 0,1C dibagi 0,9C kali sekian. Oke, maka kita temukan C dengan C dan coret, lambdanya 497 nanometer. Ya. Yang awalnya tadi 550 nanometer, ketika kereta mendekat terlihat seperti 497 nanometer. Warnanya menjadi biru. Adapun ketika menjauh, ini balik C minus V dibagi C plus V. Nah, ini lambdanya menjadi 608 nanometer atau terlihat berwarna merah. Kok saat roket saat kereta ya? Kereta. Oke, bisa dipahami ya? Nah, dalam perhitungan ini kita sering sekali ketemu dengan notasi ini ya. 1 dibagi akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Ya. Ini kita sebut sebagai faktor Lorentz. Lebih enaknya kita lambangkan sebagai gamma. Ya, faktor Lorentz. Nilai faktor gamma ini selalu lebih besar dari 1. Ya. Kalau akarnya ini saja kurang dari 1, maka sepernya selalu lebih besar dari 1. Oke. Maka kalau kita punya rasio V dan C setengah misalnya, maka faktor gammanya kira-kira 1,15. Oke. Kalau kita punya 90% 0,9, maka lebih dari 2 kali lipat. Oke. Dilatasi waktu atau kontraksi panjangnya efeknya 2 kali lipat. Kalau kita punya 0,99 rasionya mendekati kecepatan cahaya, maka bisa menjadi 7. Oke. Dan seterusnya. Ini nilai V, rasio V terhadap C dan faktor Lorentz. Nah, karena ada kontraksi panjang dilatasi waktu tadi, maka untuk menghitung sebuah transformasi peristiwa di kerangka acuan bergerak dan kerangka acuan diam, maka tidak bisa kita gunakan transformasi Galileo saja. Kita perlu memasukkan adanya faktor Lorentz. Ya. Maka digunakan transformasi Lorentz. Ya. Untuk menggambarkan relativitas sebuah peristiwa menurut pengamat satu terhadap pengamat lain, kita gunakan transformasi Lorentz. Ya. Dalam transformasi Lorentz, T tidak sama dengan T aksen. Sehingga dalam bahasan relativitas dimensi ruang dan waktu tidak terpisah, melainkan saling terkait. Ya. Di X sama dengan X kurangi VT kalikan faktor Lorentz. Ya. Y aksen sama dengan Y. Kenapa? Karena dia tidak ada gerakan sepanjang Y atau Z. Ya. T sama dengan T dikurangi V per C kuadrat kali X kalikan faktor Lorentz. Ya, kalau kecepatan bagaimana ya? Tinggal diturunkan saja. Oke. Dx jadi dt, maka dx per dt ya, tinggal diselesaikan saja. Ux minus v dibagi 1 minus ux v per c kuadrat. Agak rumit dibandingkan transformasi Galileo ya, tetapi bukan tidak bisa dikerjakan. Oke. Oke, kita masuk dalam space time. Dalam Galileo, transformasi Galileo kita sering memisahkan antara ruang dan waktu. Ya. Jadi waktu itu selalu bersama di sini, di sebelah, di Jakarta, di Amerika selalu sama. Ya. Tidak tergantung pada ruang. Tetapi setelah kita mempelajari postulat ini, bahwa kita perlu merubah sedikit ya, bahwa waktu itu terkait ruang di mana waktu itu diukur. Ya. Kita sebut sebagai space time. Ya. Nah, sebelumnya kita ubah menjadi ruang dan waktu, ini menjadi ruang waktu, kontinum ruang waktu. Jadi sebuah gabungan dari ruang dan waktu. Kita bisa analogikan ruang dan waktu ini menjadi satu yang terhubung. Ya. Setiap ruang memiliki waktunya masing-masing. Ya. Jadi waktu ini ya cuma spesifik untuk ruang tersebut. Ya. Waktu ini spesifik untuk ruang lainnya. Setiap ruang memiliki waktunya masing-masing. Ya.
Maka antara waktu satu di satu ruang dan waktu di ruang lainnya ini relatif. Oke. Nah, yang seperti ini kita sebut sebagai kontinum ruang dan waktu. Nah, efeknya kemudian bagaimana untuk besaran-besaran lain, misalnya momentum. Dalam mekanika klasik, momentum kita definisikan sebagai M kali V. Ya. Sedangkan V pada mekanika kuantum berbeda menurut kerangka acuan inersia diam dan menurut kerangka acuan inersia bergerak. Ya. Maka untuk menyelesaikan problem tersebut, persamaan momentum harus sedikit kita revisi sehingga memenuhi beberapa kondisi. Ya, kondisi pertama, konservasi momentum. Ya, momentum linear pada suatu sistem terkonservasi untuk semua jenis tumpukan. Ya. Dan yang kedua, sifatnya adalah momentum relativistik pada kecepatan yang sangat kecil itu harus nilainya menjadi sama, ya, dengan momentum klasik P sama dengan M. Oke. Maka persamaan yang memenuhi kedua kriteria ini adalah P sama dengan MV kalikan faktor Lorentz omega, ya. Omega kali MV. Ya. Kita lihat untuk kecepatan yang sangat kecil dibanding kecepatan cahaya, ya, maka V dibanding C ini V sangat kecil dari C, V kuadrat per C kuadrat mendekati 0. Ya. Maka sesuatu yang dalam kurung ini menjadi 1, akar 1 kurang 5. Akar 1. Akar 1 ya 1. Ya. Nah, bisa direduksi menjadi MV. Oke. Jadi untuk kecepatan yang sangat kecil, persamaannya kembali ke persamaan klasik. V sama dengan M. Oke. Itu untuk momentum. Untuk gaya bagaimana? Kita lihat untuk Newton, gaya adalah turunan pertama dari momentum terhadap waktu. Sehingga dP per dt tadi P-nya adalah MV dibagi 1 minus atau MV kalikan omega. Oke. Maka turunan dari ini terhadap T adalah M, kan konstan M-nya tidak berkaitan pada T, ya. V ini fungsi dari T, maka menjadi dV per dt. V ini juga merupakan turunan dari fungsi dari T, maka dia juga harus diturunkan. Ya. Turunan dari 1 minus V kuadrat per C kuadrat berpangkat setengah apa? Jadi setengah kalikan 1 minus V kuadrat per C kuadrat minus setengah, maaf ini minus setengah tadi ya. Jadi ini minus setengah minus 3 per 2. Ya. Baru kalikan turunan dari V kuadrat. Tidak usah turunan dari V kuadrat menjadi dV per dt. Ya. Nah, ini fungsinya menjadi agak rumit. Jadi F itu sama dengan M kalikan dV per dt dibagi ini. Susah sekali. Ya. Dengan demikian, kalau kita hukum Newton kan kita kenal F sama dengan M kali A. Ya. Nah ini kita ada sesuatu di sini, maka A kita bisa deduksi bahwa A pastilah sebanding dengan sesuatu ini. Oke, sehingga ini bisa dicoret, ya, bisa menghilangkan ini. Ya. Jadi ada sesuatu A di A ini ada sebuah faktor yang sama dengan ini sehingga bisa dicoretkan. Oke. Sehingga ketika di kecepatan rendah dia kembali lagi menjadi persamaannya F kali M dan ya. Notasi ini menunjukkan bahwa ketika kecepatan partikel M mendekati C, akselerasi yang disebabkan oleh gaya F akan mendekati 0. Ya. F akan mendekati 0. Sehingga tidak mungkin mengakselerasi partikel dengan kecepatan lebih dari C. Ya. Ini menjadi bukti bahwa kecepatan maksimum yang dapat dicapai di alam semesta adalah C.
Ya. Jadi ketika V mendekati C, misalnya ini mendekati C kan berarti 1 dikurangi 1, ya, mendekati 1. Artinya akar 0. Perlu F yang tak terhingga untuk mengakselerasi M, pada kecepatan mendekati C. Ya. Jadi M dibagi 0 kan tak terhingga. Sesuatu dibagi 0 tak terhingga. Jadi tidak mungkin untuk mengakselerasi sebuah partikel mendekati kecepatan cahaya. Mencapai kecepatan cahaya. Nah, bagaimana untuk energi? Kita untuk menganalisis relativistik energi, kita mulai dari energi kinetik sebuah partikel. Ya, misalnya sebuah partikel, awalnya dia diam, kemudian kita berikan gaya sepanjang sumbu X, sehingga dia bergerak dari X1 ke X2. Ya. Berarti energinya, work yang dihasilkan tadi berapa? Yang diberikan kepada partikel adalah F kali delta X. F kali dx, sehingga partikel bergerak dari X1 ke X2. Ya. Nah, kita bisa tuliskan F tadi adalah turunan pertama dari momentum. Ya. Maka dp per dt kali x, dari X1 ke X2. Ya. Momentum adalah m dp per dt kali dibagi akar, dibagi 1 minus v kuadrat per c kuadrat berpangkat 3 per 2. Kan dx. Nah, ini integralnya menjadi agak rumit. Ya. Ini ada dv, ada dx. Ya. Maka kita harus samakan. Misalnya dx sama dengan v dt. Ya. Maka kita ubah dx ini menjadi v dt. Nah, sekarang cuma ada v saja. Ya. dv, dt, v dt. Oke. Nah, sekarang kita masih harus menyelesaikan persamaannya di dalam kurung ini agak rumit. Ya. Maka saya ibaratkan, saya substitusi X itu sama dengan 1 minus V kuadrat per C kuadrat kuadrat. Ya. Kalau ini X, maka ini turunan DX menjadi berapa? Ya, turunannya ini 2. Ya. Kali 1 minus V kuadrat per C kuadrat berpangkat 1 kalikan turunan V kuadrat kalikan turunan C kuadrat. Oke. Ini menjadi minus 4V per C kuadrat kali ini sama. Berpangkatnya menjadi 1, ya. Kalikan dV. Oke. Kemudian PDX adalah C kuadrat DX dibagi minus 4. Ini semua yang kita dapatkan tadi. Oke. Maka kita bisa substitusikan balik ke sana. Oke. Jadi integral 0 sampai T, nah, ini substitusikan semuanya ke sana. Oke. Ini kita ganti dengan X tadi. Oke. Maka ini menjadi dV. Nah, ini sudah bisa diintegralkan. Ini cuma ada V, dan dV. Ya. Maka integral dari fungsi ini adalah MC kuadrat dibagi akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat atau gamma MC kuadrat. Ya, gamma MC kuadrat dikurangi MC kuadrat. Jadi seperti ini. Atau gamma minus 1 MC kuadrat. Tidak harus bisa mengetahui ini agak rumit matematisnya, nanti kita dapatkan di matematika fisika 1 atau 2 atau 3 saya lupa. Ya. Tapi yang saya ingin garis bawahi adalah ini, bahwa dari kalkulus tadi kita temukan bahwa energi kinetik, pernyataan tentang energi kinetik itu adalah gamma mc kuadrat dibagi mc kuadrat. Ya. Energi kinetik partikel memiliki gamma mc kuadrat dikurangi mc kuadrat. Ya. Memiliki 2 komponen. Satu komponen yang tergantung terhadap pada kecepatan. Kok ada kecepatannya mana Pak? Ya gamma itu. Gamma itu kan mc kuadrat dibagi akar 1 minus V kuadrat per C kuadrat dikurangi mc kuadrat. Ya. Nah ini ada bagian komponen yang tergantung pada kecepatan. Serta ada konstanta yang independen, tidak tergantung pada kecepatan, mc kuadrat. Oke.
Kan tidak ada besaran kecepatan partikelnya berapa gitu ya. Di kinetik energi pastilah terdiri dari total energi. Oke. Total energi dikurangi energi yang tidak ada hubungannya dengan kecepatan. Ya. Energi kinetik itu kan energi karena benda bergerak memiliki kecepatan. Ya. Nah, kalau menurut relativitas tadi kita dapatkan persamaan bahwa K adalah sesuatu dikurangi konstan, sesuatu yang bergantung pada gerak dikurangi konstan. Berarti kita bisa deduksikan bahwa tentulah ini total energi. Fraksi yang pertama itu pasti adalah total energi atau kinetik energi plus energi lain, energi mungkin potensial atau apa ya. Jadi kalau kinetik energi itu adalah kinetik ditambah energi lain, ya, dikurangi energi lain, gitu ya, kira-kira. Ya. Maka pastilah ini kita sebut bagian, maka konstanta MC kuadrat kita ketemu dengan energi lainnya ini apa sih? Ketemu namanya MC kuadrat. Ternyata dia independen terhadap kecepatan partikel. Jadi mau partikelnya diam, mau partikelnya bergerak lambat, mau bergerak cepat, ada sebuah besaran energi yang nilainya tetap, nilainya konstan. Kita sebut sebagai, dan besarnya adalah MC kuadrat. Ya, maka kita sebut sebagai energi diam, rest mass, ya, energi diam dari partikel. Ya. Implikasinya apa? Artinya bahwa sebuah benda yang memiliki massa, ya, itu massa itu merupakan bentuk lain dari energi. Kita sebut sebagai energi diam. Ya. Berarti energi diam. Benda yang memiliki massa artinya dia memiliki energi. Massa itu merupakan salah satu bentuk dari energi. Ya. Adapun komponen yang depannya MC kuadrat dibagi 1 minus V kuadrat per C kuadrat. Akar. Ya. Ini bergantung pada kecepatan partikel. Pastilah gabungan dari energi kinetik plus energi diam. Ya. Nah, dari situlah muncul persamaan yang sangat terkenal itu ya, yang Anda gunakan di kaos HMPS. Ya. Jadi harus tahu loh, Anda pasang di logo di kaos HMPS harus tahu urut-urutannya dari mana MC kuadrat. Ya. Nah, kalau kita plot seperti ini, untuk partikel dengan kecepatan rendah, V jauh lebih kecil dari C, persamaan energi kinetik tadi tereduksi menjadi persamaan energi kinetik yang klasik yang kita kenal, setengah MC kuadrat. Satu, ini deret. Anda tanya Bu Korita nanti deret apa namanya, saya juga tidak tahu. Oke, artinya 1 minus X berpangkat minus setengah, ini kita bisa jabarkan menjadi sebuah deret konvergen, 1 plus setengah X kuadrat plus 3X pangkat 3 plus 4X pangkat 4 dan seterusnya. Nah, X itu apa? Nah, dalam hal ini adalah 1 minus P kuadrat per C kuadrat. Oke, akar. Nah, V kuadrat per C kuadrat. Kalau V jauh lebih kecil dari C, maka V per C bagi kuadrat pasti mendekati 0. Ya. Jadi X itu akan selalu mendekati 0. Mendekati 0. X selalu mendekati 0. Berarti yang ada X yang menjadi 0, 0, 0, 0. Ya. Kita cuma bisa, kita ambil saja yang pertama. Cuma faktor 1. Maka dia menjadi ini 1, ini sama dengan setengah MC kuadrat saja. Ya. Ini mendekati 0. Oke. Paham maksudnya? Nah, V kuadrat per C kuadratnya mendekati 0. Ya. Jadi tinggal 1, mana tadi? Ya. Minus 1, 0. Tinggal ada setengahnya di sini. Ya. Jadi tinggal setengah M V kuadrat. Ya. Maaf, setengah. Ini 1 dikurangi 1 menjadi setengah V kuadrat per C kuadrat kalikan MC kuadrat. C kuadratnya kita bisa dibagi. Ya. Hasilnya hanya setengah MV kuadrat. Ini menjadi energi kinetik
pada kondisi fisika klasik. Oke, elektron pada tabung sinar katoda dari televisi bergerak dengan kecepatan 0,25 J. Tentukan besarnya energi kinetik, energi diam, dan energi total dari elektron tersebut. Ya. Energi diam tentu saja mc², massa elektron, kecepatan elektron kuadrat. Ya, kamu dalam elektron volt, ya tinggal dibagi saja dengan muatan elektron. Jadi 5,11. Energi kinetik adalah gamma minus 1 mc². Ya. Jadi 1,03 kurangi 1 kali 5,11. Ya, 153,3 elektron volt. Energi totalnya, energi kinetik plus energi diam 5,2. Oke, paham ya? Nah, jumlah total energi yang dimiliki oleh sebuah partikel adalah jumlah energi kinetik plus energi diam. Energi kinetik plus energi diam. Atau alternatif lain untuk menyatakan momentum menjadi energi kuadrat sama dengan momentum kuadrat kalikan C kuadrat ditambah mc kuadrat kuadrat. Hal ini menunjukkan bahwa massa adalah salah satu bentuk dari energi. Ya. Dengan besaran energi dari massa sesuai persamaan energi diam sama dengan m kali c kuadrat. Ini menjadi dasar konversi energi massa menjadi energi bentuk lainnya dalam reaksi nuklir. Ya. PLT nuklir, bom atom, dan sebagainya. Peristiwa fisi di matahari dan sebagainya berdasar pada persamaan. Oke. Misalnya reaksi fusi nuklir di dalam inti matahari sebagai sumber energi tata surya terjadi melalui penggabungan 4 atom hidrogen menjadi 1 atom helium. Ya, tentukan besarnya energi yang dihasilkan untuk 1 mol helium yang terbentuk. Oke, kita tahu massa hidrogen, massa helium, dan 1 AMU sekian. Oke. Maka selisih massa adalah massa helium dikurangi 4 massa hidrogen. Ternyata ada selisih sekian kilogram, ya, 4,775 kali 10 maka minus 29 kilogram. Ini sebesar massa hampir 300 kali massa elektron. Ya. Nah, berapa energi dari massa sekian ini? Oke. Kita tinggal cari, kalikan aja delta M kali C kuadrat. Ya. Kita ketemu 4,292 kali 10 pangkat minus 12 Joule untuk 1 atom helium. Ya. Atau untuk 1 mol helium, wah sangat besar. 1 miliar, 2,584 triliun Joule. Ya, sangat besar. Dan massa yang kecil saja, jadi kita bisa menghasilkan energi yang sangat besar. Ya. Ini energi dari massa. Oke. Nah, dengan ini kita selesai di pembahasan relativitas khusus. Oke. Ada yang mau ditanyakan atau ada yang perlu diklarifikasikan, silakan. Kalau tidak ada, saya anggap sudah pada paham. Ya. Ada? Saya izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Mau tanya terkait yang soal yang tongkat tadi, Pak. Di situ kan dijelaskan kalau menurut pengaman itu yang diam itu bahwa tongkatnya itu kan nyusut jadi 9,9 meter. Terus dari sudut yang pelari itu tetap 15 meter. Nah, sedangkan konsekuensi dari relativitas tadi, kalau benda yang bergerak itu apa namanya? Menyusut panjangnya. Dimensi panjangnya itu menyusut pada benda yang bergerak. Yang ingin saya tanyakan itu, kenapa menurut yang pelari itu bendanya itu nggak menyusut, Pak? Sedangkan benda itu kan juga bergerak. Oke, ya. Oke, kenapa kok yang 15 meter ini tidak menyusut? Ya karena pelari dan tongkatnya sama-sama bergerak. Ya. Jadi pelarinya bergerak, tongkatnya juga bergerak dengan kecepatan yang sama. Artinya dia di frame yang sama. Ya. Nah, yang terjadi penyusutan adalah ketika seseorang
mengukur di frame yang berbeda. Sebagaimana Stanley tadi di contoh ya, Stanley kan dia di luar kereta, jadi artinya diam-diam mengukur penggaris yang di bawah Mavis. Ya. Oh, penggarisnya Mavis itu awalnya 1 meter, tapi menurut Stanley menjadi cuma 0,8 meter. Tapi menurut Mavis penggarisnya tetap 1 meter, tidak bergerak. Ya. Tidak berbeda. Ya. Paham maksudnya tidak? Karena dia di frame yang sama ya. Ya sebagaimana kita membawa meteran 1 meter, ya menurut kita itu 1 meter ya. Tapi misalnya menurut orang yang bergerak dengan kecepatan tinggi di pesawat, melihat kita membawa penggaris 1 meter, dia mengukur penggaris kita yang 1 meter itu bisa jadi berbeda hasil ukuran dia. Oke? Nah, contohnya seperti ini. Ini di frame yang berbeda. Gudang yang diam, ini kan di frame diam. Sedangkan pelari di frame yang bergerak. Maka menurut si pelari, ukuran gudang ini bukan 10 meter, tetapi 6,6 meter. Ya. Tapi kalau tongkatnya sendiri kan dia tongkatnya di frame bergerak. Pelarinya juga di frame bergerak. Maka dia mengukur dimensinya ya tidak berubah. Nah ini juga sama. Pengamat Stanley dia di frame diam. Gudang ada di frame diam. Ini juga sama 10 meter ya 10 meter. Tetapi 15 meter yang dibawa oleh pelari tadi, ini kan di frame bergerak. Diukur oleh orang yang berada di frame diam, mengalami kontraksi. Ya, dari 15 menjadi 9,9. Bisa diterima? Bisa Pak. Terima kasih Pak.